Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Qabla kulli syai' hayya nabtadi dirasatana al-yawm biqira'ati ummil kitab ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tadribat atau latihan-latihan. Di sini ada 8 latihan. At-tadribul awal, artinya latihan yang pertama. Unzur wastami waqra. Unzur, lihatlah tulisan-tulisan ini. Hadza shadiqun, hadhihi shadiqah, hadza shadiq, hadhihi shadiqah. Wastami' dan dengarkan. Waqra, kemudian kalian membaca. Baik, pertama saya akan membaca dulu kalimat-kalimat di bawah ini. Hadza shadiq, hadhihi shadiqah, anta tabib, anti tabibah, hadza mudarris, huwa, hadhihi mudarrisah, huwa muhandis, hiya muhandisah, ana talib, ana talibah, Khalid misri, Maryam misriyah. Baik, saya ulangi, kemudian saya jeda, nanti kalian tiru. Hadza shadiq, hadhihi shadiqah, anta tabib, anti tabibah, hadza mudarris, hadhihi mudarrisah, huwa muhandis, hiya muhandisah, ana talib, ana talibah, Khalid misri, Maryam misriyah. Nanti tugas kalian ialah membaca kalimat-kalimat ini, kemudian direkam dan dikirim ke Google Form lewat Google Sheet seperti link yang sudah saya bagikan. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian at-tadribus tsani di sini ialah imla al-faraghat fil jumlahil atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah mimma ya'ti. Di sini tugas kalian ialah mengisi titik-titik yang kosong dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kurung. Kalian tinggal memilih kalimat-kalimat ini kemudian dimasukkan ke dalam titik-titik. Kalimatnya ialah ammi huwa Pakistan, ukhti hiya Pakistaniyun. Nomor 1, hadza titik-titik Ammar. Ammar ini nama orang. Nomor 2, ana artinya saya, min dari titik-titik. Ini kosakatanya tidak jauh berbeda seperti kosakata yang sudah dibahas pada pertemuan yang ketiga. Ya, masih berkaitan. Nomor 3, hadhihi walidati titik-titik tabibah, hadhihi walidati titik-titik tabibah. Nomor 4, hal anta titik-titik tanda tanya. Nomor 5, hadza akhi Musa titik-titik muhandis. Nanti kalian tinggal isi dengan kalimat-kalimat yang ada di pilihan di kolom di atas ya. Ammi artinya pamanku, huwa dia laki-laki, Pakistan negara Pakistan, ukhti saudari perempuanku, hiya dia perempuan, Pakistaniyun Pakistani artinya berkebangsaan Pakistan. Jadi nanti kira-kira ini isinya yang mana? Nanti kalian isi langsung di buku dars kalian, ditulis di situ, kemudian kalian foto, kemudian dikirim ke Google Form melalui Google Site yang nanti linknya saya bagikan ya. Tugas kalian hanya mengirimkan foto dari pekerjaan kalian. At-tadribus tsalits atau latihan yang ketiga ini yaitu membenarkan kalimat-kalimat yang salah. Kalimat yang salah itu yang mana? Yang di bawahnya ada garis bawah. Sahihil akhta fil kalimatil lati tahtaha khat. Nomor 1, ana Indonesia, ana min Indonesia. Kalimat yang bergaris bawah yaitu Indonesia.
Ini kalimat yang salah dalam konteks di kalimat nomor 1 ini, di jumlah nomor 1 ini. Maka tugas kalian ialah mengganti kalimat Indonesia dengan kalimat yang tepat. Kira-kira apa? Ana, saya, Indonesia, ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Kira-kira nanti isinya apa? Ini terkait tentang kewarganegaraan dan kebangsaan ya. Nomor 2, hadza shadiqi, hiya talibun. Kalimat yang bergaris bawah ialah hiya atau dhamir, kata ganti perempuan. Ini salah, kira-kira yang benar nanti dirubah menjadi apa? Cluenya kalian lihat di hadza shadiqi dan talibun. Nomor 3, Maryam Tobibah hiya min Turkiyah. Kalimat Turkiyah di garis bawah, ini berarti salah. Nanti kalian tinggal diganti dengan kalimat yang benar. Cluenya hiya min Turki, ya. Atau hiya min Turki, atau hiya min Turkiya, atau apa. Nanti kalian isi di kolom yang ada di sampingnya itu, kolom titik-titik-titik, nanti ditulis di situ langsung. Kemudian nomor 4, Syarifah Talib hiya min Pakistan. Talib di sini salah. Kemudian kalian dibetulkan sesuai dengan konteks kalimatnya. Syarifah itu laki-laki atau perempuan. Nah, maka kalau begitu kalimat Talib ini sudah betul apa belum di konteks nomor 4. Nah, nanti jawaban kalian diisi juga di kolom di sampingnya itu. Nomor 5, ismi Muhammad ana Misriyah. Misriyah ini salah. Ingat ya, kalau Misri, Misriyah, Misro, Pakistan, Pakistani, Pakistaniyah itu terkait nama negara ataupun kewarganegaraan atau kebangsaan. Nah, tugas kalian sama di at-tadribus tsalits ini, kalian tinggal membetulkan kalimat-kalimat yang di bawahnya ada garis bawah, nanti diisi di kolom itu. Di kolom di sampingnya itu nanti kalian tulis langsung di buku dars, kemudian kalian difoto hasil pekerjaan kalian, nanti dikirim ke Google Form. At-tadribur rabi' hati jumalan kama fil mithal. Ini tugas kalian ialah membuat kalimat-kalimat baru 1 sampai 5 sesuai dengan contohnya. Contohnya al-mithalul awal, ana Indonesiun ana min Indonesia. Saya berkebangsaan Indonesia, saya dari Indonesia. Jadi at-tadribur rabi' yang pertama ini kalian menulis kalimat-kalimat baru yang berkaitan dengan kebangsaan, kemudian disusul dengan nama negara. Misalkan ana Indonesiun, saya warga negara Indonesia, atau saya berkebangsaan Indonesia, ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Nanti negara-negara yang lain kalian ditulis di bawahnya ya, nomor 1 sampai 5. Adapun kata ganti dhamir ana bisa kalian ganti dengan huwa, dia laki-laki, atau hiya, dia perempuan, atau nama orang langsung juga boleh yang terkait mudzakkar dan muannasnya. Jadi di dars yang pertama ini kalian masih fokus tentang perbedaan kalimat untuk yang laki-laki, mana juga yang untuk kalimat dalam konteks pada mana perempuan. Kalian kalau sudah paham mudzakkar muannas, insyaallah untuk mengerjakan tadrib 1 sampai 8 kalian insyaallah paham. Oke, tugas kalian juga sama di sini, kalian menulis langsung di buku dars kalian, ditulis kemudian dipoto dan dikirim ke Google Form. Al-mithalu tsani, hadza shadiqi huwa mudarris wa hadhihi shadiqati hiya mudarrisah. Nah, ini contoh terkait dengan ta'riful ghairi atau memperkenalkan orang lain. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ialah bentuk pola kalimatnya. Hadza shadiqi huwa mudarris wa hadhihi shadiqati hiya mudarrisah. Yang pertama ialah bentuk mudzakkar. Hadza shadiqi huwa mudarris. Kalimat atau jumlah yang menunjukkan makna laki-laki. Hadza shadiqi huwa mudarris. Adapun bentuk kalimat yang kedua ialah untuk muannats. Kalian perhatikan di sini ada hadhihi shadiqati hiya mudarrisah. Maka kalian tinggal mengikuti contoh ini. Polanya yang pertama ialah kalimat untuk mudzakkar, kemudian yang kedua ialah kalimat untuk muannats. Yang di sini yang bisa kalian ganti kata ganti hadza, misalkan diganti dengan ana talibun, ana
atau memperkenalkan orang lain ya. Misalkan hadza shadiqi huwa titik-titik, pekerjaannya apa. Wa hadhihi shadiqati, dan ini teman perempuanku, hiya titik-titik, pekerjaannya apa. Jadi yang perlu kalian ganti mungkin di sini ialah bisa shadiqi diganti dengan akhi, bisa diganti dengan abi dan lain sebagainya. Nanti kalian explore sendiri, lihat di kosakata ya, yang ada setelah hiwar 1, hiwar 2, di situ ada kosakata. Nanti kalian explore sendiri, bisa digunakan untuk at-tadrib yang Ar-Rabi'ah ini ya. Di sini juga sama, kalian isi langsung, ditulis dengan pulpen, ditulis di buku dars kalian. Kemudian kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kalian kirim ke Google Form. Oke, bisa dipahami ya. At-tadribul khamis sekarang, atau latihan yang kelima, umzur, lihatlah, waqra, dan baca, waktub, dan kemudian kalian tulis. Maksudnya ini ada nomor 1 sampai 5, ada 1 sampai 7, sampai 8 ya. 1 sampai 8 tugas kalian ialah membacanya, kemudian menuliskannya. Kemudian perhatikan bahwa huruf dari hamzah, dal, za, ra, za, wawu, alif, dan ta ini tidak bisa digabung dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf hamzah, dal, za, ra, za, dan wawu, zai, dan wawu itu bisa ditulis di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Sedangkan huruf alif tidak bisa ditulis di awal kalimat. Sementara huruf tak marbutoh hanya bisa ditulis di akhir kalimat. Oke, nomor 1, anta, sa'ala, dan tawaddo'a. Ini huruf hamzah bisa ditulis di awal, di tengah, maupun di akhir. Di awal contohnya anta, di tengah sa'ala, di akhir tawaddo'ala. Tugas kalian tinggal menyalin huruf kalimat anta, sa'ala, dan tawaddo'a pada kolom titik-titik di samping huruf-huruf kalimat-kalimat itu. Langsung ditulis saja. Kemudian huruf dal bisa ditulis di awal, di tengah, maupun di akhir. Contohnya darun, mudarrisun, dan wahidun. Begitu juga dengan huruf zal. Zahaba, hadhihi, ladzizun. Itu bisa ditulis di awal, tengah, dan akhir. Kemudian huruf ra, ra'sun, turkiyun, bi khairin. Ini bisa ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf zai, zainabu, azmun, azizun. Ini juga bisa ditulis di awal, tengah, maupun akhir. Kemudian huruf waw, walidun, khawlatun, dan huwa juga bisa ditulis di awal, tengah, dan akhir. Kemudian alif tidak bisa ditulis di awal kalimat, tetapi bisa ditulis di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Di tengah kalimat contohnya talib, talibun. Kemudian di akhir kalimat contohnya ana. Kemudian yang terakhir, tak marbutoh ini tidak bisa ditulis kecuali hanya di akhir kalimat. Contohnya talibun atau mahasiswi. Oke, pada tadrib yang kelima ini tugas kalian tinggal menulis, menyalin kalimat-kalimat ini di kolom titik-titik. Seperti biasa, kalian fotokan tugas kalian, kemudian kirim ke Google Form. Untuk at-tadribus sadis, sil bainal huruf litusbiha kalimatan kama fil mithal. Ini sangat mudah, tugas kalian hanya menghubungkan huruf-huruf yang terpisah ini menjadi satu kesatuan kalimat yang bisa memiliki arti. Contohnya huruf mim, dal, ra, dan sin digabung menjadi mudarrisun, artinya guru. Ini ada nomor 1 sampai nomor 7. Nanti tugas kalian menghubungkan huruf-huruf yang terpisah ini pada titik-titik di sampingnya itu. Tugas kalian sama, mengisinya di buku dars, kemudian difoto dan dikirim ke Google Form. Oke, untuk at-tadribus tsani, uktub ma ya'ti bi khattin wadih. Tulislah paragraf di bawah ini dengan tulisan yang jelas. Jadi, pada tadrib yang ini tugas kalian tinggal menuliskan kembali paragraf di atas pada kolom titik-titik itu. Tugas kalian sama, memoto hasil tulisan kalian, kemudian di-upload di Google Form.
At-tadribus tsamin, latihan yang ke-8, imla al-mawdhur. Imla al-mawdhur. Tugas kalian di sini ialah menulis kembali paragraf yang ada di tadrib 7. Nah, paragraf ini kalian tulis kembali di tadrib nomor 8. Oke, bisa dipahami ya. Semua tugas kalian kirim melalui Google Form. At-tadrib al-awal. Tugas yang pertama bentuknya file audio. Kalian membaca kosakata yang ada di at-tadribul awal. Nah, ini kalian baca, kemudian rekam, dan file rekamannya dikirim ke Google Form. Adapun untuk tadrib tsani sampai tsamin, latihan yang kedua sampai yang ke-8, tugas kalian mengisi langsung di buku dars kalian, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Form sesuai dengan kolom nomor yang ada. Di Google Form itu sudah saya buat sesuai tadribnya ya, ada tadrib 1, nanti file-filenya juga sudah sesuai, ekstensinya yang audio, yang gambar-gambar. Oke, kalau ada yang belum bisa dipahami, bisa kalian nanti tanyakan, kita diskusikan di grup. Untuk penjelasan tadribat kali ini cukup sekian. Nasta'fi minkum buhrul af. Hayya nahtatim dirasatan al-yawm biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk diskusi dan adapun pertanyaan-pertanyaan kita lanjut di grup WhatsApp kelas PBAI. Kemudian saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.